Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, setelah kemarin kita melihat Bitcoin berhasil rally di atas angka 120.000 dolar, pada akhirnya kita kemudian melihat Bitcoin kembali sell off dan justru breakdown di bawah angka 120.000. Itulah salah satu senario yang sempat kita bicarakan di video kemarin yang saya sampaikan perlu kita antisipasi. Nah, kita mau bahas di video hari ini kira-kira bagaimana updates-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,96 triliun dolar atau turun sekitar 2,03%. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, baru saja kemarin kita melihat market sepertinya berada dalam keadaan yang cukup happy gitu ya. Kita melihat Bitcoin rally ke 122.000, kemudian altcoin mulai start untuk kembali mendapatkan sedikit momentum, tapi itu short lived gitu ya. Tidak bertahan lama, kita kemudian melihat Bitcoin kembali lanjut sell off dan bahkan breakdown di bawah angka 120.000, which is not a good sign gitu ya. Dan dengan adanya volatility yang sangat masif selama kurang lebih 24 jam terakhir, kita melihat ada 534 juta dolar yang ke-liquid, teman-teman. Dan menariknya justru yang lebih dominan itu ke-liquid berasal dari orang-orang yang long, yaitu 66,69%. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam keadaan market yang volatile seperti ini, terutama di minggu ini, kita bakalan mendapatkan banyak sekali data ekonomi dari Amerika Serikat yang bakalan sangat penting untuk dipantau, karena rata-rata akan berpengaruh ya kepada bagaimana pandangan market tentunya untuk FOMC berikutnya di bulan September. Karena di minggu ini kita akan mendapatkan data tidak hanya dari sektor labor market, tapi juga dari sisi inflasi. Jadi itu keduanya tentunya akan menjadi dua data utama yang bakalan dipantau gitu ya oleh The Fed juga untuk menentukan apa yang bakalan mereka lakukan di bulan September nanti. Nah, keadaan market yang volatile seperti ini sekali lagi sangat tidak cocok bagi teman-teman untuk menggunakan leverage yang sangat tinggi untuk trading, terutama apabila kalian tidak mempunyai pengalaman. Saya tidak akan capek-capeknya untuk mengingatkan kalian bahwa leverage yang tinggi, terutama dalam market yang volatile, itu membawa potensi resiko yang sangat luar biasa tinggi. Memang kalian mungkin merasa bahwa dengan adanya leverage yang sangat tinggi itu bisa membawa potensi gains yang besar. Itu tidak salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian membiasakan diri kalian untuk menggunakan leverage yang sangat besar, hanya perlu satu atau dua kesalahan secara beruntun untuk bisa wipe out semua gains yang kalian mungkin telah hasilkan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Itu bukan satu cara yang sustainable untuk kalian bisa menjadi seorang traders yang profitable. Jadi pastikan kalian pelajari hal tersebut dan ketahuilah bahwa untuk kalian bisa sustain long term, hal utama yang harus kalian perhatikan itu bukanlah profitnya, melainkan resikonya. Oke? Jadi itu sebagai semacam wejangan saja untuk kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pergerakan yang kita lihat selama 24 jam terakhir, market maker sepertinya berhasil untuk menjemput likuidasi yang angkanya lumayan besar, teman-teman. Setelah kemarin berhasil menjemput liquidation area di kurang lebih 120 sampai 121.500-an yang tumpukan likuidasinya cukup besar. Kita juga kemudian melihat market maker drop lagi harganya ke bawah dan berhasil menjemput juga likuidasi yang ada di sekitaran 119 sampai kurang lebih 117. Tapi memang menariknya kalau kita perhatikan untuk sementara waktu, teman-teman, berita negatifnya ya, itu adalah tumpukan likuidasi yang ada sekarang itu yang cukup besar, itu justru bukan lagi berada di atas harga Bitcoin, melainkan di bawah. Dan spesifiknya ada di angka 115.600 sampai ke kurang lebih 114.000 dolar. Jadi, apakah ada potensi kita akan kembali melihat Bitcoin hit ke kurang lebih area tersebut? Kita bakalan coba nanti cari tahu dari segi price action-nya. Tapi untuk sementara waktu, secara data liquidation heatmap menunjukkan bahwa titik likuidasi yang sekarang cukup besar dan paling dekat itu ada di bawah harga Bitcoin jika dibandingkan dengan di atas. Kalau kita mau ke atas, itu sudah harus push di atas 123.000 gitu ya untuk bisa mendapatkan mungkin jumlah likuidasi yang tidak kalah besar
dengan di area 115 sampai 114 ribu dolar. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya, kita sebenarnya mendapatkan berita yang positif justru melalui spot Bitcoin ETF ya. Setelah yang dua barusan itu adalah berita negatif di mana ada angka likuidasi yang cukup besar, dan juga di sisi lain liquidation heatmap menunjukkan bahwa ada tumpukan likuidasi yang cukup besar berada di bawah harga Bitcoin sekarang. Tapi di sisi yang lain kita melihat sumber berita positifnya itu datang dari spot Bitcoin ETF. Karena BlackRock kembali mendapatkan inflow yang angkanya lumayan besar, teman-teman, 1.140 Bitcoin. Yang menjadikan mereka sekarang nge-hold kurang lebih 743.000 Bitcoin, which is adalah sebuah angka yang sangat masif gitu ya. Kalau kita consider IBIT ini baru aktif bertransaksi tidak sampai 2 tahun, teman-teman. Dan sudah berhasil melakukan akumulasi Bitcoin yang angkanya sangat-sangat masif. Nah, sekali lagi, kita perlu adanya konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF untuk kita bisa melihat Bitcoin break lagi ke area all-time high yang baru. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini, salah satu demand atau sumber demand paling besar bagi Bitcoin itu datangnya melalui spot Bitcoin ETF. Oke, tapi itu bukan berarti ketika ada konsistensi dari segi inflow, kita tidak bisa mendapatkan pullback atau konsolidasi ya teman-teman. Bukan itu yang mau saya maksud. Tapi kalau kita tidak mau melihat misalnya Bitcoin pullback terlalu dalam, atau misalnya justru worst case scenario-nya masuk ke bear market, ya kita perlu gitu ya untuk melihat ada konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. So, bagaimana dengan price action-nya teman-teman? Apa yang sedang dicoba sampaikan oleh Bitcoin selama 24 jam terakhir? Nah, setelah kemarin kita membahas bahwa Bitcoin itu telah berhasil untuk menjemput area of liquidation yang berada di 120 sampai 122 ribuan kurang lebih, saya sampaikan bahwa kalau kalian yang belum punya posisi sama sekali di Bitcoin, maka itu bukan saat yang tepat untuk masuk. Karena kita nggak tahu nih, apakah push yang terjadi di atas 120 ribu ini hanya pure untuk likuidasi semata, atau memang kita telah bersiap untuk breakout ke all-time high yang baru. Nah, saya sampaikan di video kemarin, clue-nya apa supaya kita bisa mengetahui bahwa senario pertama atau kedua yang bakalan terjadi. Senario pertama, kita bakalan bertahan di atas angka 120.000 membentuk bullish continuation pattern, maka ini adalah clue yang bullish. Sedangkan kalau kita kembali berhasil reclaim di bawah angka 120.000, maka kita harus mewaspadai Bitcoin yang mendapatkan pullback jauh lebih dalam. Dan sepertinya senario kedua yang dilakukan oleh Bitcoin selama 24 jam terakhir. So, kalau kita zoom in sekarang ke time frame yang lebih kecil, maka kita bisa melihat dengan jelas gitu ya, bahwa sell-off yang terjadi selama 24 jam terakhir itu juga disertai dengan momentum yang lumayan, teman-teman. Menunjukkan bahwa selling pressure-nya ada. Sehingga untuk sementara waktu bagi saya secara pribadi, saya harus mengatakan dengan berat hati bahwa saya short term sekarang bearish. Gitu ya, sampai terbukti salah. Nah, kita bahas bearish scenario-nya dulu gitu ya, yang menjadi senario dengan probabilitas paling tinggi menurut saya. Bagi saya secara pribadi, kita masih mempunyai potensi untuk ngelihat Bitcoin kemungkinan nge-retest ke kurang lebih area 120-an ribu dolar. Tetapi itu bagi saya hanya kemungkinan akan menjadi semacam dead cat bounce. Dan kita bakalan melanjutkan penurunan menurut saya secara pribadi ke kurang lebih area 117.000 sampai 116.000 dolar. Oke, itu akan menjadi area tahanan berikutnya. Yang kalau kita zoom out ke time frame 4 hour, dengan sangat jelas kita bisa mengetahui memang area ini sebelumnya merupakan major support. Spesifiknya di 117.200 sampai kurang lebih 116.400. Nah, tentunya kita mengharapkan gitu ya, bahwa area itu bisa dipertahankan, teman-teman. Karena kalau sampai area tersebut pun tidak dapat dipertahankan, maka ada potensi bahwa kita bisa melihat Bitcoin justru membentuk wave kedua dari sini. Sebelum pada akhirnya mungkin kembali mendapatkan momentum. Ya, sebenarnya itu bukan menjadi berita yang terlalu buruk untuk teman-teman yang merupakan long-term investor di Bitcoin ya. Tapi akan menjadi berita buruk mungkin untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder. Karena Bitcoin yang naik sampai di atas 120.000 pun itu belum berhasil untuk membuat rata-rata altcoin naik signifikan. Yang ada itu hanya beberapa altcoin pilihan saja, seperti Ethereum, Hyperliquid, XRP,
yang kelihatan mendapatkan momentum. Tapi sisanya itu sepertinya struggling untuk bisa maintain momentum bullish-nya dan hanya sesekali mendapatkan spike, tapi itu pun kemudian bleeding out lagi dan bahkan ada yang membentuk lower low baru. So, kalau kita sampai melihat Bitcoin membentuk lower low baru dari sini, retest ke kurang lebih area 110 atau sampai 108.000, ya saya nggak bisa bayangkan apa yang bakalan terjadi ke altcoin pada saat itu gitu ya. Jadi, yang saya harapkan terjadi adalah Bitcoin itu bisa membentuk continuation pattern yang lain gitu ya. Karena begini teman-teman, konsolidasi itu bisa bentukannya beragam gitu ya. Bisa dalam bentuk 2 atau 3 wave seperti ini, oke, yang mungkin kita bisa kadang-kadang sebut sebagai bull flag gitu ya. Itu bisa menjadi senario pertama. Senario yang berikutnya, ya ada beberapa pattern lain yang bisa terbentuk. Bisa dalam bentuk mengerucut seperti symmetrical triangle, atau misalnya dalam bentuk ascending triangle. Ya kan? Ada juga satu lagi berbentuk rectangle atau persegi panjang lah. Simpelnya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa jenis continuation pattern untuk bullish trend yang bisa kita lihat terjadi ke Bitcoin. Dan itu adalah tetap sebuah good sign gitu. Tetapi memang perlu kesabaran lebih bagi kita untuk bisa melihat Bitcoin breakout lagi ke area all time high yang baru. Itu saja. Jadi, dengan adanya sell-off yang terjadi selama kurang lebih 24 jam terakhir, teman-teman, itu memperkuat probabilitas bahwa kita memang belum siap untuk breakout ke all time high yang baru dan masih akan melanjutkan konsolidasi. Best case scenario-nya adalah kita membentuk some type of symmetrical triangle di sini. Oke, ini adalah best case-nya. Atau kalian mau anggap ini sebagai ascending triangle, itu juga fine menurut saya, bisa aja menjadi sebuah ascending triangle. Tapi itu dengan catatan bahwa lower trendline ini akan mampu kita pertahankan gitu ya. Kalau lower trendline ini tidak mampu kita pertahankan, maka berarti pattern symmetrical triangle dan juga ascending triangle-nya ya berpotensi terinvalidasi. Dan kita bisa membentuk beberapa pattern lainnya, seperti contohnya rectangle, atau bahkan bisa dalam bentuk bull flag. Oke, tapi pada intinya, saya rasa kita masih akan melihat Bitcoin terkonsolidasi selama beberapa waktu gitu ya. Meskipun ada short term banget ya, kalau teman-teman yang scalping bisa aja mendapatkan some type of momentum ke atas maupun ke bawah, tapi gambaran besarnya menurut saya masih akan terjadi konsolidasi. Oke, jadi pada kesimpulannya teman-teman, short term banget, saya harus cenderung mengatakan saya berada dalam keadaan bearish gitu ya, dan saya rasa kita bisa kembali melihat Bitcoin ngeretest sedikit dulu ke area 120.000 sebelum pada akhirnya lanjut sell off. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah peluang untuk short kalau misalnya teman-teman bisa menemukan ada a bearish continuation pattern, misalnya seperti a bear flag gitu ya, yang misalnya di break itu bisa menjadi trigger untuk teman-teman misalnya menargetkan sampai ke area 116 atau 117. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk building position long, itu mungkin baru lebih make sense ketika kita nyampe ke kurang lebih area 116.000 dolar. Nah, tentunya segala senario itu datang dengan titik invalidasi, teman-teman. Nah, invalidasi dari senario bearish kita adalah kalau misalnya ternyata Bitcoin berhasil untuk membentuk V-shape recovery dan start untuk membentuk bullish continuation pattern di time frame 1 hour minimum, itu akan menjadi invalidasi dari senario bearish kita. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya merasa bahwa probabilitasnya masih lebih tinggi kita akan melihat Bitcoin lanjut sell off dari sini, tapi diawali some type of relief rally terlebih dahulu ke kurang lebih area 120 ribuan, mungkin untuk menjemput some type of liquidation di sekitaran area tersebut, sebelum pada akhirnya kita start untuk lanjut sell off. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.